Yang jelas orang yang melakukan pesugihan itu nggak mungkin hakoboh itu nggak kembali ke Allah. Itu pasti itu yang melakukan pesugihan itu nggak mungkin kembali ke Allah. Papa berani jamin, Bapak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Bagi sahabat-sahabat serta rekan-rekan yang rela dan ikhlas nonton channel kami, semoga keberkahan dan rahmat Allah SWT selalu dilimpahkan kepada panjenengan sedoyo. Amin ya robbal alamin. Malam ini setelah vakum beberapa bulan, kita akan membuat konten atau bercerita lagi tentang sesuatu yang diceritakan dalam ayat atau dalam agama atau berdasarkan pengalaman seorang kan ya. Ada tanda tanya besar tentang roh, tentang nasib seseorang ketika roh itu ditarik dari badan, ditarik dari diri seseorang atau saat kematian. Sebab ini pesan bagi saya dan bagi semua. Kehidupan hanya sementara dan kematian adalah hak. Mana mungkin kita bisa ketemu Allah kalau nggak mati. Nek pengen ketemu pangeran ya urip terus, sak kapoke kan gitu. Itulah kesempurnaan dari manusia. Ada beberapa pertanyaan. Nomor satunya, kemana sih nasibnya ruh seseorang ketika sudah dicabut dari badan? Larinya kemana kan gitu tuh. Ada yang bilang bisa pulang ke rumah saben malam Jumat, ahli kubur mulai nang omah. Itu benar apa enggak? Itu puji-pujian orang Jawa. Papa ya sering pujian kayak gitu kalau di musola. Sebenarnya nggak bisa pulang dengan roh itu. Yang pulang itu kan khorin. Khorin itu apa tuh? Ngerti khorin? Kata orang Jawa itu dulur papat limo pancer. Dalam diri manusia terdapat 5 unsur atau malaikat pendamping sebenarnya. Kalau umpama pisah ya wujudnya kayak kita semua, sama semua tapi 5. Yang dalam bahasa Arabnya ada namanya Sophia, Mutmainah, banyak pokoknya. Itu nafsu semua itu sebenarnya. Papa juga hafal itu. Kalau Jawa kan alwamah, amarah kalanya gitu kan. Yang kita pertanyakan kan rohnya, roh asli. Aslinya itu kemana kan gitu tuh. Namanya roh. Kalau roh itu urusan Allah dan nggak ada satupun makhluk yang bisa menembus alam roh. Itu hak prerogatif Allah. Jadi ketika orang katanya ketemu ini meninggal, ketemu orang, duh orangnya kok pulang, bentuknya kok sama, apa orangnya jadi hantu? Nggak ada hantu. Sebenarnya itu yang pulang itu jin pendamping atau malaikat pendamping kita yang pulang untuk menyampaikan lo ibu kirim monodongo mudah kesasar kan gitu. Tapi rohnya itu sudah berangkat. Nah berangkatnya itu ada 2 sebenarnya itu. Ketika manusia itu dicabut, rohnya itu dicabut dari badan, yang bawakan Israel kan, ketika orang sudah selesai, berarti selesai dimakamkan, jadi kita bakal selesai dimakamkan. Sebelum dimakamkan kan orang itu gini, ketika dimandiin dia ya tahu, roh itu tahu, nungguin jasadnya. Ketika dipikul, disolatin dia tahu siapa yang nyolatin satu-satuan gitu tuh. Ada yang bilang katanya 40 hari. Enggak sebenarnya enggak sampai 40 hari. Ketika jasad itu sudah dikebumikan, maka roh itu berangkat. Nah berangkatnya itu ada 2 perjalanan, satu ke kiri, satu ke kanan, membawa transkrip atau membawa amal yang mereka perbuat selama di dunia. Enggak semuanya itu ke kanan. Ada yang ke kiri. Kalau udah ke kiri salamat. Itu namanya sisa kubur. Senasibnya wis kesasar. Ora kesasar roh lan sukmane kata Gus Dur kan gitu. Ketika dia jalan ke kanan itu masih nunggu ribuan tahun bahkan jutaan tahun sampai kiamat. Menuju ke Allah itu masih banyak pos-pos lagi. Nanti pos ini berapa tahun, pos ini berapa tahun. Jalan orang meninggal itu bukannya enak-enakan. Makanya kenapa orang-orang di dunia itu disunahkan untuk membaca Al-Fatihah atau mendoakan
leluhurnya, bapaknya, kakeknya, ya itu biar selamat. Dan ketika jalan menuju Allah itu prerogatif Allah lagi. Ya memang banyak amalia yang diperbuat selama beliau itu hidup, mereka itu hidup. Tapi namanya syafaat atau namanya pangapuran itu kan prerogatif Allah. Yang jalan ke kanan itu siapa, yang ke kiri itu siapa, kita nggak bisa mengadili seseorang. Selama kita hidup, kita juga nggak tahu. Kelihatan bagus, tahu-tahu dibuang ke kiri. Kelihatannya katanya manusia, yang lain katanya jelek, kok jalannya ke kanan lurus. Ini kita nggak membahas tentang ruh wali dan nabi loh. Kalau ruh wali dan nabi yang jelas, dia nggak perlu melakukan perjalanan semacam itu. Ketika beliau itu diambil ruhnya oleh Allah, ya udah langsung nyampe ke Allah, para nabi dan wali itu. Dan kapanpun ketika Allah berkehendak, dikembalikan lagi ke jasadnya dan seolah-olah beliau hidup itu banyak. Makanya nabi dan wali itu gak mati. Mati ini ya kaya ngono, uripe ya kaya ngono. Kapanpun ketika Allah berkehendak, Nabi A umpama nemu sampean ya bisa. Nabi B nemu sampean ya bisa, tapi hati-hati. Kadang banyak jin yang menjelma, kan ngono toh. Itu perjalanan roh. Jadi roh itu nggak gampang orang menyampaikan, oh orang itu mati disiksa. Nggak ada orang yang bisa lebih lihat roh itu. Nggak ada satu pun bisa lihat roh. Kelasnya apa nih lihat roh? Kalaupun ada, itu pun orang-orang tertentu yang nggak bisa ditempuh dengan ilmu filmus. Itu prerogatif Allah untuk mempertemukan kita dengan roh orang tertentu, itu prerogatif Allah. Nggak mesti pasani ben ketemu, ini nggak ada, itu tipuan itu. Jadi roh itu nggak bisa ditembus, yang bisa ditembus korin. Jadi ketemu ini, datang lewat mimpi, datang lewat bisikan itu korin. Roh itu dari tangan Allah sendiri. Ngono, hati-hati. Makanya Ustaz apa sampai? Ini kan katanya kan orang ya kalau seumpamanya orang itu buat pembalap pesugihan itu tuh rohnya itu enggak langsung kembali ke Allah, dijadikan budak dulu sama jinnya sampai di hari dimana dia ditakdirkan meninggal, baru rohnya itu benar-benar Baru melakukan perjalanan kan gitu. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali lagi ke Allah kan gitu. Innalillahinya gampang, roji'unya yang susah. Sebenarnya gini loh, kita bahas orang yang melakukan pesugihan dan yang dimakan pesugihan, dua kan itu. Ketika orang mati karena ulah dari konspirasi, ulah dari pesugihan, umpama dimakan ini kan gitu toh. Ada lagi orang yang melakukan pesugihan dan di kemudian hari dia mati, ini nasibnya kemana? Yang jelas orang yang melakukan pesugihan itu nggak mungkin hakubah itu nggak kembali ke Allah. Itu pasti itu yang melakukan pesugihan itu nggak mungkin kembali ke Allah. Bapak berani jamin, Bapak ngomong. Soalnya sebelum mereka melakukan konspirasi dengan dunia lain, mereka sudah dijanji, sudah disumpah dulu oleh juru kuncinya. Sampai siap menanggung ini, siap. Aku siap menanggung ini, siap. Siap menanggung ini, siap. Dia nggak mikir panjang. Wah, urip kurang tuh, pikirannya pendek. Yang penting enak tuhnya. Ketika siap, ketika dia bilang iya, ya udah. Seketika itu mereka musyrik. Dan ketika dia mati, ya nasibnya ya nanti. Dia sekarang pihak dari dunia lain bantu kita untuk bekerja, berarti bisa bekerja sampai kita mendapatkan kesuksesan dunia yang tinggi untuk ke Mekah untuk bangun, katanya bangun pondok, terserahlah untuk apa, itu nggak bisa merubah semuanya. Makanya ketika orang melakukan pesugihan, percuma orang itu haji, percuma orang itu umroh, percuma itu orang itu bikin pondok, hak itu percuma. Pada begini, Din, Allah itu tayyibun tayyibah. Papa, duwe pesugihan, duwe toyol, nah papa berangkat ke Mekah. Podo bagus Gusti Allah mau gawakno batang tikus. Iya toh. Kita datang jauh-jauh ke Masjidil Haram, ke rumah Allah katanya. Kita beribadah dengan tawadhu, tapi uang kita dari mana? Mending gak usah berangkat. Ngenyak pangeran itu. Iya toh. Mau sampean sendiri loh. Dikasih kado bagus, bungkusan bagus, isinya bangkai. Ngamuk tuh sampean. Nah pangeran bolak-balik dikono ngono, mbek makhluk
Orang melakukan pesugihan percuma, bikin pondok, bikin apa percuma. Sholat di masjid itu percuma. Oh, duit ngeteri Gusti Allah nggo bangkai lho. Bangkai dibungkus bagus, diantar ke masjid, dibuka oleh Allah bangkai. Pangeran Thayyibun nggak bisa kita bohongi. Sah, terserah dia bilang sah. Kalau dari segi hakiki, Allah ngamuk. Itu ingin. Logikan lah. Itu. Nanti matinya wes aja takok, nasibnya mbok piye. Yang jelas dia nggak bisa kembali ke rahmat Allah. Tapi sesudah kiamat gimana? Kiamat ya disiksa. Jadi teman iblis kok. Iblis kalau di neraka kan nggak kepanasan, iblis jadi api. Dia bersekutu atau bersekongkol dengan iblis. Ya wes lah. Nanti iblisnya jadi api, dia yang dibakar. Terus orang yang jadi tumbal pesugihan, itu ya Masa'anudin sebenarnya. Ya dipekerjakan sama. Di dunia lain dia dipekerjakan. Sampai kapan? Kalau katanya ada yang bilang kan, sajane jatah umur 50, atau umur 100, atau umur 25 udah diambil, nanti 25 tahun dari tulis. Ada yang bilang gitu, ada. Teori semacam itu tuh sah saja sih. Sebenarnya dia itu jadi tumbal pesugihan sampai hari akhir. Dipekerjakan sampai hari akhir, baru nanti bisa setelah proses kiamat nanti bisa ketemu apa nang terus menunggu Gusti Allah adil gak ya iku adil pangeran enggak ya usah dikap. Monggo. Misal jadi korban pesugihan kan, berarti itu namanya apa? Takdir atau apa? Ya takdir. Takdir ya berarti. Berarti sudah digariskan seperti itu. Sebenarnya gini, wong iku ono nang mati ini ditakdirno dadi penunggal tumbal pesugihan ya ono. Kalau umpama ya sampai ditarget atau sampai kayak duit mbak wong di pesugihan sampai gak mati ya memang bro Gusti Allah gak ngersane sampai mati. Ngono lho. Yo diarani takdir kan sesuatu yang sudah terjadi, yang belum terjadi namanya takdir kan. Belum terjadi, ngerti wong itu pesugihan mau parat ya wis tinggal ae ngono. Kalau belum terjadi. Kalau sudah ya mau gimana lagi? Piye? Ya enggak, Ya wis generasine takdir. kan bukannya Maret sih korban itu Maret. Yo kadang ono sengaja mergawe jeragane ora di pesugihan saya pergi nang kono padahal penggawean yo akeh kok. Padha Maret koyo ora ono pangan maneh. Padahal rezeki itu hasil lo yo haram kabeh. Berarti nek menjauh iso ya. Ya iso ya dihindari lah kita lihat tuh. Oh, pola makanya orang itu butuh inilah. Bukan percaya sama dukun atau paranormal, enggak. Kita itu ada keyakinan sebenarnya. Kalau kita dekat dengan Allah pasti ada petunjuk kok. Sering ibadah, sering oleh petunjuk bisa coba kerja nang kono pindah. Kan ngono ada. Nanti kamu ditarget ada itu. Jadi motornya 5 watt. Ya, fenomena-fenomena semacam itu makanya hati-hati dalam ini Bapak bolak-balik kan ngomong ini hari akhir. Allah itu thayyibun thayyibah. Hati-hati berangkat ke Mekah jangan uang korupsi, jangan uang riba, apalagi uang pesugihan. Gusti Allah aja digawakno bangke. Aja digawakno kotoran. Berangkat Masjidil Haram Gusti Allah gak kotoran ngamuk pangeran. Nang masjid sarunge oleh koyone doyol. Ki apa? Priyae alungan. Kowe ibadah ora diitung tak beding kongko. Lah iya to. Ibadah wong pesugihan tak beding kongko, Den. Bukan oleh pangapura untuk tobat enggak prosone bener. Ada itu ulama yang membenarkan ada tapi apa enggak. Salah itu. Gusti Allah kok digakno kotoran. Piye karepe? Nang omahe turu. Nikmati urip nang diskotik nanti sak karepe. Foya-foya silakan, koyone pesugihan ojo ke umroh, ojo ke kaji. Ojo ke nang masjid, ojo ke bangun pondok percuma. Kayak to, Allah itu thayyibun thayyibah, ingat. Allah itu suci, ngedep Gusti Allah lewat kelawan barang sing suci. Ojo barang kotor mau mrono. Wis dosa tambah dosa maneh, tambah gede dosa. Oleh korupsi kok budal nang Mekah. Ki apa? Berlomba-lomba mencari ridho cari ini sih.
Ya itulah zaman akhir. Mudah-mudahan zaman akhir ini segera diakhiri oleh Allah. Wis nanti gulung kabeh daripada ewo-ewo. Ya wis ya. Sudah cukup. Untuk kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala salah punya manusia dan kebenaran yang hakiki punya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.